Hai Sobat Drakor, berjumpa lagi di channel nodrakor.id. Kali ini kita akan membahas Squid Games episode kedua. Sebelum dimulai, subscribe, like dulu ya sob. Episode 2 diawali dengan para minion yang sedang mengangkat peti mati. Mereka membakar mayat pemain yang tereliminasi. Pemain yang selamat lolos di permainan pertama dikumpulkan di ruangan. Mereka melamun dan trauma dengan game pertama tadi. Si Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan Bang Ali yang sudah membantu dia di game pertama tadi. Gerbang ruangan terbuka, minion memasuki ruangan itu. Minion mengumumkan sisa pemain yang bertahan berjumlah 201 pemain. 255 pemain telah tewas tereliminasi di game pertama. Para pemain memohon kepada Minion untuk tidak melanjutkan permainan lagi. Minion menjelaskan kalau peserta yang menolak melanjutkan permainan akan dieliminasi, yang artinya tewas ditembak. 우리를 시켜놓고 사람을 죽이는 게 이게 기회입니까? 잘못했어요. 돈 꼭 갚을게요. 과자는 탈락으로 처리된다. Suasana ruangan menjadi gaduh sampai akhirnya Minion mengeluarkan tembakan peringatan. Sang-woo bertanya kepada Minion, kalau pasal 3 mengizinkan permainan dihentikan kalau mayoritas peserta setuju. Minion mengiyakan ucapan Sang-woo dan akan melakukan voting. Sebelum melakukan voting, Minion mengumumkan jumlah hadiah sementara sebesar 25,5 miliar won. Jika sampai permainan ke-6, total hadiah adalah 45,6 miliar won. Berarti setiap pemain dihargai 100 juta won. Voting dimulai dari nomor urut peserta yang paling belakang. Peserta yang setuju lanjut pilih tombol hijau, sedangkan peserta yang memilih untuk stop pilih tombol merah. Gi-hun maju sebagai peserta yang pertama memberikan pilihan. Dia ragu-ragu antara lanjut atau tidak. Dia memilih untuk tidak melanjutkan permainan dengan menekan tombol merah. Voting pun dilanjutkan dengan semua peserta bergantian menentukan pilihannya. Saat sedang voting, terjadi kegaduhan antara kelompok yang setuju lanjut dan yang tidak ingin lanjut. Perolehan suara menjadi imbang. Mungkin efek tahu hadiahnya besar, jadi yang tadinya nggak mau lanjut malah kepengen lanjut. Ijo lihat duit banyak. Posisi voting imbang, peserta terakhir menentukan hasil voting lanjut permainan atau stop. Si kakek dengan berbagai pertimbangan menekan tombol merah. Para peserta yang menolak lanjut bersorak bergembira. Minion menjelaskan kalau nanti mayoritas pemain ingin melanjutkan permainan, permainan bisa dimulai lagi. Singkatnya, para peserta diturunkan di tempat yang sepi. Gi-hun diturunkan bareng dengan Saebok, mereka berdua terikat. Gi-hun membantu membuka ikatan Saebok, tetapi Saebok tidak mau membantu Gi-hun membuka ikatannya. Alasannya karena takut diminta uang yang dicopet Saebok dari si Gi-hun. Di tempat lain, Sang-woo diturunkan bersama Bang Ali. Bang Ali meminjam HP Sang-woo untuk menelpon seseorang. Sang-woo memberi Bang Ali sedikit duit untuk naik bus karena dia tahu kalau Bang Ali nggak punya duit. Gi-hun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan apa yang dia telah alami di permainan itu. Dia menceritakan kejadian mengerikan di tempat permainan itu. Polisi tidak percaya dengan apa yang Gi-hun ceritakan dan menyarankan Gi-hun untuk ke psikolog. Dipikir gila kali ya si Gi-hun. Gi-hun memberikan kartu nama yang dikasih abang-abang di stasiun. Polisi coba nelpon nomor itu. Ternyata salah sambung. Gi-hun nelpon lewat HP-nya, ternyata nomornya sudah tidak terdaftar. Gi-hun dan Sang-woo lagi ngopi-ngopi santuy di emperan toko. Sang-woo nyeritain masalah yang sedang dia hadapi. Tiba-tiba aja Gi-hun dapat telepon kalau ibunya masuk rumah sakit. Singkatnya di rumah sakit dokter ngasih tahu ke Gi-hun kalau emaknya sakit diabetes, kakinya terluka dan harus diamputasi. Emaknya nolak buat dirawat karena nggak ada duit. Gi-hun janji sama emaknya buat nyari duit supaya emaknya bisa diobatin. 월세는 누가 낼 기가? 또 가져올게. 내가 또 가져오면 돼. Di tempat lain, detektif Jung-ho sedang menyelidiki kakaknya yang menghilang. Dia mendatangi kosan kakaknya itu. Di dalam kamar kos kakaknya, dia menemukan kartu nama yang sama dimiliki oleh Gi-hun. Jung-ho mendatangi kantor polisi dan meminta alamat Gi-hun.
Di tempat lain, Cyborg menemui adiknya, Seol, di panti asuhan. Adiknya marah karena ingin tinggal bersama orang tuanya. Cyborg berjanji, tahun depan mereka akan tinggal bersama. Cyborg mendatangi sebuah tempat. Di sana dia menanyakan biaya supaya ibunya bisa masuk ke Korsel dari Tiongkok. Broker itu meminta biaya sebesar 40 juta won. Bang Ali mendatangi tempat kerjanya. Dia meminta gajinya yang sudah 6 bulan tidak dibayarkan. Si bos ngaku kalau memang sedang nggak punya duit, jadi nggak bisa bayar gajinya si Bang Ali. Tapi di meja bosnya, Bang Ali lihat kalau ada duit di amplop. Si bos pergi dari ruangan. Bang Ali terus ngejar dan minta duitnya. Tanpa disengaja, tangan si bos kejepit mesin pres. Bang Ali langsung ngambil duitnya dan kabur. Sesampainya di rumah, Bang Ali memberikan uang kepada istrinya. Dia meminta istrinya dan anaknya untuk pulang ke India secepat mungkin. Bang Ali janji akan segera menyusul setelah kerjaannya selesai. Beberapa polisi mendatangi toko emaknya Sang-woo. Di sana mereka menjelaskan kalau si Sang-woo lagi buron kasus penggelapan dana. Ibunya nggak percaya kalau anak yang dibangga-banggain selama ini sedang jadi buronan polisi. Di apartemennya, si Sang-woo lagi asik mabok-mabokan di bak mandi. Dia pusing dengan semua masalah yang dialaminya. Lagi asik-asik ngelamun, ada yang pencet bel pintunya. Pas disamperin, ada kartu nama game terselip di bawah pintu. Gi-hun mendatangi toko temannya buat minjem duit. Gi-hun bilang kalau emaknya lagi sakit dan harus dirawat. Temannya nggak bisa bantuin Gi-hun karena dia juga lagi kesusahan. Lagi asik-asik minum miras di minimarket, Gi-hun ketemu sama si kakek. Mereka minum miras sambil nyemilin mie instan bersama. Si kakek bilang ke Gi-hun kalau dia mau balik lagi ke permainan itu. Si kakek ngerasa hidupnya tinggal sebentar lagi, makanya lebih baik dia ikut permainan itu. Siapa tahu dia bisa menang. Gi-hun menemui mantan istrinya untuk minjem duit, tapi mantan istrinya nggak punya duit buat dipinjemin ke si Gi-hun. Saat mau pulang, suami mantan istrinya nemuin si Gi-hun dan ngasih duit. Tapi dengan syarat, Gi-hun nggak boleh lagi nemuin anaknya. Gi-hun marah dan langsung memukul laki-laki itu. Saat dalam perjalanan pulang, Gi-hun bertemu dengan detektif Jung-ho. Dia meminta bantuan Gi-hun untuk mengungkap kasus yang Gi-hun laporin ke kantor polisi tadi. Karena kakak si Jung-ho juga jadi peserta itu dan sekarang menghilang. Tapi Gi-hun menolaknya karena lagi pusing nyari duit buat berobat emaknya. Saat akan masuk ke rumah, di pintunya Gi-hun dapat kartu nama permainan itu lagi. Di lain tempat, Bang Jago nemuin anak buahnya buat minta duit setoran. Bang Jago sama anak buahnya pergi ke sebuah jembatan. Di dalam mobil, Bang Jago nyuruh anak buahnya buat ngumpulin anggotanya dan ikut permainan itu. Dia ngerencanain buat ngerampok duit hadiah permainan itu. Lagi asik-asik ngobrol, ternyata dia dijebak sama anak buahnya. Gangster dari Filipina datang ke Korsel buat nagih hutang ke Bang Jago. Mereka ditugaskan untuk ngambil ginjal dan mata Bang Jago. Gak pakai lama, anak buahnya langsung dihabisin sama dia. Saat mau dikeroyok, dia lari dan nyebur ke sungai. Gi-hun dan yang lainnya memutuskan untuk ikut kembali ke permainan itu. Mereka dijemput di pinggir jalan yang sudah ditentukan. Seperti biasa, setelah masuk mobil, mereka langsung dibius dengan asap supaya tertidur. Detektif Jung-ho memututi mobil jemputan itu, dan episode 2 pun berakhir. Apakah Detektif Jung-ho dapat menemukan kakaknya? Kita tunggu di episode berikutnya.